Para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, Nenek mengucap syukur kepada Tuhan diberi umur panjang. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menikmati Tuhan bersama sahabat BDKA. Seperti apa menikmati Tuhan itu, Nek? Menikmati berarti mengharapkan sukacita dari yang dinikmati. Jadi, Nenek hanya mengharapkan sukacita dari Tuhan. Wah, Kila mau belajar seperti itu ah. Doakan ya, Nek. Tentu, Kela. Segera kita akan mendengarkan tentang bahayanya sukacita yang salah. Tentang bagaimana Raja Saul berespon terhadap pujian rakyat. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Buatlah kami ini boleh mengerti firman-Mu dan hidup senantiasa menuruti firman-Mu Tuhan. Buatlah kami melalui firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami, boleh senantiasa menghaturkan puji-puji kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita masih mengingat bahwa ada orang yang sangat aneh di antara masyarakat Israel. Ketika mereka semua sangat bersuka cita setelah kemenangan besar diraih oleh orang-orang Israel melalui pertolongan Allah. Melalui Daud, kita mendapati ada seorang aneh yang merasa sedih. Bukan cuma sedih, tapi juga tegang, juga marah, juga kecewa. Dia adalah Raja Saul. Pada waktu itu Saul teringat kepada apa yang sudah pernah Tuhan Allah katakan melalui Samuel. Bahwa kerajaannya akan dialihkan kepada Daud. Tapi pada waktu itu kita melihat bahwa ada beberapa peristiwa yang akhirnya membuat Saul itu sungguh-sungguh menganggap bahwa Daud inilah yang akan merebut kerajaan saya. Itu pikiran-pikirannya dia sendiri menguasai dia. Dia berpikir bahwa kalau Daud itu disukai oleh rakyat, kalau Daud itu lebih kuat di dalam berperang, lebih menonjol, apalagi dia lebih muda, lebih berpengaruh di antara orang-orang militer, maka dia bisa merebut kekuasaan saya. Tapi sebelum sana, kita ingat ketika terjadi pertempuran di medan pertempuran itu, ketika Daud mengalahkan Goliat, ketika Israel mengalahkan Filistin, kita masih ingat ada sorak-sorai yang sangat kencang di antara orang-orang Israel. Mereka semuanya berseru, "Hidup Israel, hidup Daud, hidup Israel, hidup Daud, kemuliaan bagi Tuhan." Tetapi saudara, kita melihat puji-pujian tersebut ada banyak bentuknya dan ada puji-pujian dari beberapa perempuan. Perempuan-perempuan itu menyanyikan puji-pujian seperti ini bunyinya. Yang mengatakan seperti ini, mereka menyanyikan seperti ini. Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Siapa yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah Daud. Bagi Saul ada ribuan musuh. Bagi Daud ada puluhan ribu musuh. Hati Saul menjadi jengkel sekali. Mereka tidak tahu ya, kalau di dalam banyak pertempuran Israel sebelumnya, akulah yang memenangkan pertempuran. Akulah yang memimpin orang Israel pernah menyelamatkan Yabeshi Gilead. Akulah yang menyelamatkan orang-orang Israel ketika mereka bertempur melawan Filistin. Aku juga yang menolong Israel, pimpin Israel ketika bertempur berhadapan dengan Amalek. Aku yang terus menang. Sementara Daud baru satu kali saja mengalahkan Goliat. Dia sudah dipuji-puji begitu besar. Tetapi banyak orang juga mulai berpikir, kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, Daud bisa memimpin Israel yang jauh lebih lemah untuk mengalahkan Filistin yang jauh lebih kuat. Berarti masa depan dan potensi Daud untuk nanti akan semakin berkembang dan mengalahkan banyak musuh
itu akan terbuka lebar. Oleh karena itu, Saul membunuh beribu-ribu musuh. Banyak sekali. Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu musuh. Tapi hal itu membuat hati Saul menjadi semakin jengkel. Saul tidak bertobat, tapi hatinya makin jengkel. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita melihat ya, puji-pujian yang diberikan oleh perempuan-perempuan ini, puji-pujian ini membandingkan antara satu orang, yaitu Raja Saul, dan satu orang lagi, yaitu Daud, yang sudah diurapi juga oleh Samuel menjadi raja. Perbandingan antara Saul dengan Daud. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Tapi ada satu yang kurang. Dan satu yang kurang ini adalah yang paling utama. Yaitu apa? Kita perlu ingat. Apakah Saul pernah pimpin Israel menyelamatkan Yabesh di Gilead? Yes. Apakah Saul pernah memimpin Israel ketika berperang melawan Amalek? Iya. Apakah Saul pernah pimpin Israel di dalam memenangkan banyak sekali pertempuran? Pernah. Tetapi sesungguhnya yang membawa kemenangan bukan Saul, tapi Tuhan. Apakah Daud sudah pernah mengalahkan Goliat? Iya. Tapi sesungguhnya yang membawa kemenangan bukan Daud, tetapi Tuhan Allah sendiri. Maka ketika manusia memilih banding-banding hanya antara Saul, Daud, Saul, Daud, Saul, Daud. Wah, mereka lupa satu yang paling penting, yaitu pribadi Tuhan yang membawa kemenangan. Pribadi Tuhan yang harus senantiasa dipermuliakan di atas seluruh puji-pujian Israel. Puji-pujian Israel jadi mirip sama puji-pujian orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Mereka pikirnya adalah panglima kami hebat, tentara kami hebat, kami memuji orang-orang yang kelihatan yang paling kuat, itu yang kami puji. Tapi mereka lupa untuk melihat Tuhan. Adik-adik sekalian, di dalam kita menaikkan puji-pujian kita, satu hal yang tidak boleh tidak ada adalah kemuliaan Tuhan yang harus terus dinyatakan. Bukan kemuliaan Saul, bukan kemuliaan Daud, bukan kemuliaan orang-orang hebat yang lain. Di dalam Alkitab kita dan di dalam sejarah dunia ada banyak sekali orang-orang hebat. Ada banyak sekali juga pahlawan-pahlawan iman. Ada Nuh, ada Abraham, ada Daud, ada nabi-nabi seperti Elia, Elisha, Yesaya, Yeremia. Ada juga rasul-rasul di dalam perjanjian baru. Ada Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes, banyak sekali. Namun mereka semua menjadi berarti karena Tuhan menyertai mereka. Sekarang di mana Abraham? Di mana Daud? Di mana Petrus? Di mana Paulus? Mereka semua sudah mati. Tapi ada Tuhan yang hidup, yang terus beserta kita, yang mesti senantiasa kita muliakan di dalam seluruh puji-pujian kita. Ini fokus kita, yaitu doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mempermuliakan, mengucapkan kata-kata, menghaturkan lagu-lagu pujian kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah fokus terpenting dalam seluruh pujian kita. Kadang-kadang ada anak sekolah minggu yang ditanya sama orang tuanya. Nah, kamu suka pergi ke sekolah minggu? Oh, suka sekali. Ayo pergi ke sekolah minggu. Ayo, aku sudah tidak sabar mau ke sekolah minggu. Wah, itu bagus. Mau ke sekolah minggu, senang ke sekolah minggu itu bagus. Tapi sayang, ketika ditanya, nah kenapa kok kamu senang ke sekolah minggu? Berkatanya seperti ini, saya suka sama gurunya karena lucu kalau ngomong. Suka sama gurunya. Menyenangkan sekali gurunya. Saya suka sama lagu-lagu pujiannya. Kalau menyanyi kami bisa sambil goyang-goyang. Lagu-lagunya menyenangkan. Saya juga orangnya suka menyanyi. Saya suka menyanyi. Saya suka menari-nari, bergoyang sambil saya bernyanyi. Saya senang itu. Adik-adik sekalian, kita perlu mengingat. Kamu dan saya pergi ke gereja, pergi ke sekolah minggu. Bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk cari guru sekolah minggu yang saya senang. Yang khotbahnya saya senang. Juga bukan cari lagu-lagu yang saya senang untuk nyanyikan. Tapi kita dilatih untuk belajar menyenangi apa yang memuliakan Tuhan. Doksologi. Harus ada kemuliaan, harus ada ucapan kata-kata puji-pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan memuliakan Saul, bukan memuliakan Daud. Bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan dirimu sendiri atau saya. Tapi untuk Tuhan saja. Ketika kita pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja,
Yang kita cari bukan yang kita senang. Yang penting ada lampu-lampunya yang bagus. Yang penting ada door prize-nya, ada hadiahnya, ada makanannya, ada apa. Yang bikin saya senang. Yang penting lagunya saya senang, musiknya saya senang. Saya senang, saya senang, saya senang. Fokusnya itu terus. Tidak. Kita ke sekolah minggu, kita ke gereja, fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi, kita berdoa, kita melayani Tuhan, kita sekolah. Fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami melihat di tengah penyertaan Tuhan yang besar, masih bisa terselip dosa. Kami membanding-banding satu orang dengan yang lain, dan kami lupa melihat pada kemuliaan Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, dan sucikanlah kami. Pimpinlah kami, Tuhan, untuk kami senantiasa mau mencari kemuliaan Tuhan, mencari wajah Tuhan ketika kami ke gereja, ketika kami menyanyi, yang menjadi fokus seluruh hidup kami adalah kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Memang segala sesuatu, semuanya, bukan sebagian besar, tapi seluruhnya adalah dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah. Bagi Allah sajalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah doksologi orang Kristen. Sahabat BDKA, besok silakan membaca Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 18 ayat 33. Tuhan memberkati kita semua dengan firman yang bernilai kekal.